Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya Abdikos membahas detail Jujutsu Kaisen chapter 22 berdasarkan terjemahan Manga Plus, di mana di pembahasan tersebut Abdikos sengaja men-skip ending bahwa roh kutukan akan tetap tercipta meski evolusi non penyihir di Jepang dan Simurian akan dilakukan Maru. Abdikos juga akan membahas kontroversi dari perkataan Yuji yang mengatakan bahwa dia akan terus hidup hingga 300 tahun ke depan. Memangnya 300 tahun ke depan Yuji mau ngapain? Berikut pembahasan detailnya, check it bro. Pertama, benarkah roh kutukan benar-benar bisa dihapus? Sebelum Maru memulai evolusi, Yuji menjelaskan ke Maru tentang asal-usul roh kutukan, yaitu umat manusia, lebih tepatnya orang-orang Jepang, punya kemampuan memproduksi energi kutukan melalui emosi negatif seperti ketakutan dan kesedihan. Dan ya, tidak semua orang Jepang bisa memanfaatkan energi kutukan yang tercipta dari emosi negatif ini, sehingga energi kutukan tersebut sering kali bocor dan menggumpal di suatu tempat membentuk roh kutukan. Dari sini ada dua pilihan untuk mencegah kelahiran roh kutukan. Pilihan pertama, mengevolusi manusia agar mampu menggunakan energi kutukan dari emosi negatif mereka, atau dengan kata lain, membuat mereka menjadi penyihir sehingga energi kutukan yang harusnya bocor dimanfaatkan sebagai energi untuk menyerang atau bertahan, atau bahkan di masa depan bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif layaknya minyak dan nuklir. Atau pilihan yang kedua, membuat manusia sepenuhnya tidak bisa memproduksi energi kutukan dalam kurung batasan surgawi, sehingga tidak ada lagi energi kutukan yang bocor. Resikonya individu dengan tubuh fisik kuat seperti Toji, Maki, dan Tsurugi akan membeludak. Setelah berdiskusi panjang, keduanya bersepakat untuk memilih opsi kedua, yaitu menghilangkan kemampuan untuk memproduksi energi kutukan dari manusia Jepang dan Simurian, wabil khusus pada non penyihir dan mereka yang belum lahir. Maru memilih juga mengevolusi Simurian meski mereka tidak melahirkan roh kutukan adalah untuk keadilan, yaitu jika hanya manusia yang dievolusi tidak bisa memproduksi energi kutukan, potensi konflik antara Simurian dan manusia bisa kembali terjadi. Maru yakin meski ada potensi manusia punya tubuh kuat, itu bukan ancaman karena di luar sana ada manusia yang juga siap melindungi Simurian seperti Yuji. Dan ya, di ending Yuji mengatakan kalau roh kutukan akan tetap terlahir meski kemampuan memproduksi energi kutukan dari non penyihir di Jepang telah dihapus, baik sekarang maupun yang akan terlahir. Pertanyaannya, kok bisa? Jawaban paling masuk akal pertama adalah karena orang-orang di luar Jepang juga bisa menyebabkan kelahiran roh kutukan. Contoh nyatanya adalah roh kutukan Ganesha, meski Kenjaku menyebutnya Kangiten alias versi Jepang dari Ganesha, tapi roh kutukan ini ditangkap Kenjaku saat jalan-jalan keliling dunia mempersiapkan cooling game. Yang mengerikan adalah Ganesha bukan roh kutukan biasa, melainkan roh kutukan kelas spesial, di mana dia punya teknik kutukan bawaan bernama Obstacle Removal alias penghapus rintangan. Dengan kemampuan ini, Ganesha mampu melumpuhkan skuad elit dari tentara Amerika sendirian. Jadi ya, kelahiran roh kutukan skuad ini di luar Jepang juga bisa terjadi. Jawaban paling masuk akal kedua adalah roh kutukan pendendam, di mana roh kutukan tidak hanya tercipta dari energi negatif manusia yang bocor, tapi juga bisa tercipta dari manusia yang mengutuk dirinya sendiri atau bahkan dikutuk orang lain untuk bangkit kembali sebagai roh kutukan pendendam. Jadi ini semacam jiwa yang terjebak dalam tubuh roh kutukan. Kepribadiannya masih sama seperti jiwa sebelum kematian, hanya saja wujud mereka sekarang adalah roh kutukan. Teori Abdikos, roh kutukan luar negeri dan roh kutukan pendendam akan jadi bahan pembahasan Yuji dan Maru di chapter berikutnya, yaitu chapter 23. Dari sini jawaban Abdikos bukan lagi fakta, tetapi masuk jawaban teori bagaimana roh kutukan tetap akan terbentuk meski kemampuan memproduksi energi negatif telah dihapus dari orang-orang Jepang. Jawaban teori pertama adalah imaginary curse spirit. Mereka adalah roh kutukan yang tercipta dari ketakutan kolektif manusia akan sesuatu. Jadi jika banyak manusia yang takut kecoa,
maka ketakutan tersebut akan terkumpul secara kolektif sehingga terbentuk roh kutukan kecoa yang sangat powerful. Contoh kasus roh kutukan ini banyak banget. Ada Kuro Urushi dari ketakutan kolektif manusia akan kecoa, Kuchisake Onna dari ketakutan kolektif manusia tentang legenda hantu gunting perempuan, Tamamono Mae dari ketakutan kolektif manusia tentang legenda rubah ekor 9, serta Smallpox Deity dari ketakutan kolektif manusia akan wabah cacar. Jadi ketika ketakutan kolektif ini tetap ada, apakah roh kutukan jenis mereka akan terlahir meski orang-orang Jepang tidak lagi memproduksi energi kutukan? Jawaban teori kedua adalah roh kutukan bencana, di mana hampir mirip seperti imaginary curse spirit. Roh kutukan bencana terlahir akibat bencana yang memang sering melanda Jepang. Sampai saat ini baru ada 4 kutukan bencana, yaitu gunung berapi yang memang Jepang pusatnya gunung api aktif, kemudian laut yang memang Jepang juga negara yang sering terkena bencana laut seperti tsunami. Bahkan kata tsunami sendiri berasal dari bahasa Jepang. Serta 2 yang terakhir adalah hutan dan manusia, yang mana Abdikos agak kurang yakin mereka masuk kutukan bencana, karena di mata Abdikos orang Jepang itu baik dalam hubungan manusia serta baik dalam menjaga hutan. Jadi ya, jika energi kutukan dihapus dari orang Jepang, lalu ada ketakutan bencana lain di masa depan seperti nuklir, apakah roh kutukan nuklir akan tetap terbentuk? Karena bagi Abdikos lebih masuk akal terlahir roh kutukan nuklir daripada Mahito dan Hanami di Jepang, karena memang dari semua negara di dunia hanya Jepang yang pernah mengalami bencana bagaimana rasanya di nuklir. Kedua, tujuan Yuji hidup 300 tahun ke depan. Awalnya Abdikos berpikir kalau tujuan Yuji hidup hingga 300 tahun ke depan adalah untuk menjaga perdamaian antara Simurian dan bumi. Tapi setelah menggali potensi kelahiran roh kutukan tetap terjadi setelah evolusi, Abdikos kembali mengingat peran Yuji di akhir arc Shinjuku Showdown. Yap, di pertarungan akhir melawan Sukuna, Yuji membuka domain expansion tanpa nama, di mana mudra yang digunakan Yuji saat membuka domain adalah Siti Garba, atau yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Jizo. Buddha Jizo adalah Buddha yang sangat terkenal, bahkan patungnya paling banyak ditemukan di Jepang dalam wujud mini. Diceritakan kalau Jizo adalah satu-satunya Buddha yang menunda kebudaan demi menyelesaikan tugas untuk menuntun jiwa-jiwa yang tersesat. Kebanyakan jiwa tersebut adalah anak-anak yang mati sebelum waktunya, ibu hamil, dan juga para pengembara. Jizo menuntun jiwa mereka setelah kematian agar tidak diganggu makhluk neraka. Salah satu sumpah Buddha Jizo paling terkenal adalah dia tidak akan mencapai kebudaan sampai alam neraka menjadi kosong. Jadi kemungkinan inilah tugas Yuji untuk 300 tahun ke depan, yaitu Yuji menolak mati sampai semua roh kutukan benar-benar musnah, baik itu yang terlahir di luar Jepang atau yang terlahir karena manusia yang menyimpan dendam setelah kematian. Yuji akan mensucikan mereka semua sebagai penebusan dosa selama 300 tahun. Menurut kalian ini tugas mulia dari Yuji atau kutukan dari Gege Akutami untuk membuat Yuji tetap relevan hingga 300 tahun ke depan? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.